Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Setelah berusaha keras di menit-menit akhir pada FP3 yang tidak membuahkan hasil, Bagnaia pun berada di urutan ke-11 waktu tercepat di FP3, sehingga masuk ke Q1. Sore harinya dengan lintasan yang perlahan mengering, Peko berusaha keras untuk masuk ke Q2. Sejak awal Q2 ia sudah mengejar waktu putaran, dan akhirnya di menit-menit akhir ia berhasil menduduki pole position. Kepada Motosan ia mengungkapkan perasaannya. Saya merasa senang. Pagi ini dalam kondisi basah saya merasa baik. Tetapi ketika saya memakai ban baru, saya mulai kesulitan. Saya tidak memiliki traksi. Namun pada akhirnya melakukan Q1 membantu saya. Saya berada di trek sepanjang sesi. Dan kepercayaan diri saya meningkat dari putaran ke putaran. Saya tidak berpikir waktu saya di Q2 cukup baik untuk pole. Tapi tidak ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan hal itu. Dikutip dari Motorcycle Sport menanggapi posisi ketiga Luca Marini dalam kualifikasi MotoGP Misano, Valentino Rossi menyoroti pentingnya hasil untuk masa depan dari pengendara. Luca luar biasa hari ini, saya sangat bangga dan bahagia untuknya, dan untuk lini depan ini. Dia mengemudi dengan sangat baik, dia selalu berada di depan sejak Jumat pagi dan hari ini. Dengan kondisi sulit ini, dia mampu melakukan lap yang fantastis. Barisan depan sudah merupakan hasil yang baik untuk seorang rookie dan sangat dekat dengan pole position. Saat di tengah-tengah sesi kualifikasi pada MotoGP Misano kemarin, kepada Speedweek, Rossi menyebutkan susunan timnya VR46 untuk musim depan, bahwa timnya VR46 tahun depan akan diisi oleh Luca Marini, Marco Bezzecchi, David Munoz, Matteo Flamigni, dan Idalia Gavira. Saya tidak tahu apakah itu resmi, tetapi tim saya, David dan Matteo, akan bekerja sama dengan kami. Saya pikir satu dengan saudara saya, dan yang lainnya dengan Bes. Jika semuanya berkembang secara normal, Idalia Gavira yang merupakan pelatih saya saat ini, juga akan bekerja untuk kami. Dia akan menjadi pelatih untuk kedua pembalap. Saya pikir itu bagus karena mereka memiliki banyak pengalaman. Telah bekerja di puncak dan sangat bagus. Lorenzo Savadori mengalami kecelakaan parah di FP3 kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ia menderita patah tulang selangkah kanan. Saat ini ia dilarikan ke rumah sakit di Modena untuk menjalani operasi sesegera mungkin. Menurut pernyataan resmi MotoGP di akun media sosial Twitter, Lorenzo Savadori dianggap tidak layak untuk balapan akhir pekan ini di Misano dan akan kehilangan wildcard-nya di balapan Portimao. Pada FP3 kemarin, Joan Mir berhasil menduduki posisi ke-12. Hal itu membawa konsekuensi Joan Mir harus melaju di Q1. Saat melaju di FP4, Joan Mir mengalami crash di tikungan 15. Di Q1, ia mampu menempati di antara dua teratas untuk beberapa saat. Akan tetapi memasuki menit kedua, dia harus mengalami crash di tikungan ke-16. Kepada Motosan, ia mengungkapkan kekecewaannya. Hari yang rumit dan sulit. Saya belum benar-benar bisa menunjukkan potensi saya. Saya frustasi.
Saya jatuh 2 kali di FP4 dan Q1. Saya tidak bisa melakukan lap kering. Sayang sekali, saya tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Saya pikir saya merasa baik bahwa ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menarik di Q1. Dan kemudian saya akan mendapatkan banyak keuntungan di Q2. Tapi kenyataannya tidak ada yang berjalan dengan baik hari ini. Mari kita lihat besok. Dikutip dari Speedweek, Zarco diketahui mengalami crash di menit-menit akhir pada sesi kualifikasi kedua. Hingga akhirnya ia hanya mampu start di posisi ke-10. Saat dikonfirmasi, ia mengaku kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak beruntung. Saya menunggu sedikit lebih lama karena saya ingin menemukan kondisi lintasan yang lebih baik. Tapi kemudian butuh 3 atau 4 putaran sebelum saya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sayangnya saya juga jatuh. Saya naik ke tepi jalan dan tidak memiliki peluang untuk mengejar kecelakaan itu. Di musim 2021 ini, untuk pertama kalinya Quartararo tidak masuk ke Q2. Ia memulai start dari posisi ke-15 di grid. Terlihat saat ia menyelesaikan FP3 kemarin, ia tampak sangat kesal. Kepada GP1, ia mengungkapkan bahwa rasa kecewanya. Tetapi ia yakin bahwa ia mempunyai strategi bagus untuk hari Minggu. Jelas saya kecewa, tetapi saya menyimpan semuanya di dalam diri saya. Ketika saya menemukan kondisi yang saya benci, dan saya melakukan yang terbaik, pada akhirnya begitulah yang terjadi, dan saya harus memperbaiki kondisi itu. Saya tidak akan start dari posisi terbaik besok, tapi di sisi lain saya tidak khawatir. Strategi saya sederhana, buat sebanyak mungkin poin, karena saya tahu bahwa di lintasan kering potensi saya sangat bagus. Saya tidak akan bertanya untuk mengetahui posisi Bagnaia. Itu hanya akan memberi tekanan lebih pada saya. Saya hanya perlu cepat dari lap pertama. Hasil kualifikasi Quartararo yang kurang bagus itu menempatkan Quartararo di urutan ke-15. Menanggapi hal itu, kepada Motosan, Maverick Vinales memberikan komentarnya bahwa ia percaya bahwa situasi yang dialami Quartararo lebih berkaitan dengan kelemahan motor dalam hujan daripada dengan tekanan pengendara. Saya tidak berpikir Fabio merasakan tekanan karena dia benar-benar memiliki gelar di tangannya. Tapi saya harus mengatakan bahwa Yamaha benar-benar motor yang rumit dalam kondisi ini, karena Anda tidak memiliki sensasi di grid belakang. Sisi yang tinggi setiap saat membutuhkan banyak kepercayaan diri Anda. Apa yang saya rasakan saat melewati M1 di area basah benar-benar kritis. Hanya ketika ada rasa kurang percaya diri, ban sulit bekerja dengan baik. Pada FP4 Sabtu kemarin, Marc Marquez mengalami kecelakaan pertamanya di tikungan 15. Selanjutnya di Q2 pada menit ke-12. Ketika ia memasuki tikungan 2, ia hampir jatuh dan ia berhasil melakukan penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan Marquez layaknya seperti Superman. Dia terbang di atas motornya. Kepada GP1, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah penyelamatan yang tidak saya nikmati. Biasanya saya suka penyelamatan. Tahun ini saya telah melakukan sedikit, tetapi saya belum menikmatinya. Karena ya, saya tidak menyukainya karena rasa sakit setelahnya. Itu adalah 30 detik rasa sakit, tapi itu bukan batasan untuk Q2.
Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!